lagi. Perkenalkan, nama saya Zelina Ginova Andresia, NIM 2018-12-133 dari kelas 6B Etika Profesi dan Bisnis. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai profesi. Jadi di sini saya memilih tentang profesi sekretaris. Dan di sini saya akan membahas tentang pengertian sekretaris, tugas dan peran seorang sekretaris. Yang ketiga adalah etika sekretaris profesional, dan yang terakhir adalah contoh kasus tentang profesi sekretaris. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian seorang sekretaris itu sendiri. Jadi, sekretaris adalah pekerjaan seseorang di mana membantu seorang pemimpin di dalam suatu perusahaan. Kaitannya dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi yang akan menunjang kegiatan manajerial pemimpin dan kegiatan operasional perusahaan itu sendiri. Etika adalah kaitannya tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan hak dan kewajiban moral. Dan selanjutnya, yang kedua saya akan membahas mengenai tugas dan peran seorang sekretaris. Tugas seorang sekretaris sangat bermacam dan bervariasi. Salah satunya adalah membantu untuk mengetik, mengatur dokumen, membuat agenda seorang pemimpin, menyelenggarakan kegiatan dan yang lain sebagainya. Kemudian juga menjalin relasi atau hubungan kepada pihak eksternal. Dalam kaitannya dengan dunia usaha, sekretaris sangat penting di dalam perusahaan karena perusahaan dikatakan baik jika memiliki sekretaris yang baik pula. Poin yang ketiga adalah tentang etika sekretaris profesional. Yang pertama adalah mampu menjaga rahasia. Maksudnya adalah sekretaris merupakan tangan kanan dari seorang pemimpin. Jadi diharapkan mampu menjaga rahasia, strategi, dan lain sebagainya dari dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua, dapat bicara di depan publik. Maksudnya adalah ketika sewaktu pemimpin tidak bisa berangkat, maka pemimpin wajib untuk menugaskan kepada sekretaris untuk menggantikan pada saat rapat. Yang ketiga adalah dapat bertanggung jawab. Dapat bertanggung jawab maksudnya adalah bertanggung jawab atas tugas ataupun data yang diturunkan dari pemimpin itu sendiri. Yang ketiga, jujur, adil. Yang keempat ada mampu berbahasa asing. Maksudnya adalah ini merupakan nilai tambah bagi seorang sekretaris karena terkadang perusahaan memiliki relasi dengan pihak luar negeri, jadi kita bisa mengandalkan seorang sekretaris tersebut. Kemudian ada tekun dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai contoh kasus dari profesi sekretaris. Salah satu etika seorang sekretaris adalah ketika kita mengangkat telepon. Dan ketika kita mengangkat telepon dari seseorang, kita tidak langsung menanyakan keperluannya apa, tetapi kita harus bertanya terlebih dahulu atau mengucapkan salam, sapa, dengan siapa kita bertelepon, kemudian baru keperluannya tentang apa, seperti itu. Dan baik, untuk kesimpulan pada siang hari ini mengenai profesi seorang sekretaris dalam dunia kerja, etika sangat diperlukan untuk diterapkan, khususnya bagi seorang sekretaris, karena sekretaris merupakan pintu gerbang suatu perusahaan, karena dimana perusahaan dilihat baik atau buruknya itu dari perilaku atau etika sekretarisnya itu sendiri. Berikut saya akan memberikan contoh etika seorang sekretaris ketika mengangkat telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari PT Ultra Jaya. Kebetulan saya berbicara dengan siapa? Oke. Keperluannya untuk apa? Mungkin nanti saya sampaikan kepada beliau ya. Terima kasih. Jadi itu merupakan contoh etika yang baik ketika kita sedang mengangkat telepon. Di sini saya akan membahas mengenai bab pengambilan keputusan etis praktis. Jadi, sebuah keputusan dianggap etis dan benar apabila keputusan tersebut sudah memenuhi standar.
Namun para ahli filsuf setuju bahwa dalam pengambilan keputusan yang etis dan benar tidak hanya pada satu standar saja. Maka dari itu saya akan membahas 4 kerangka pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu konsekuensi atau kekayaan yang dibuat dalam hal keuntungan bersih atau biaya. Yang kedua, hak dan kewajiban yang terkena dampak. Yang ketiga, kesetaraan yang dilibatkan. Yang keempat, motivasi atau kebijakan yang diharapkan. Dari keempat ini, saya akan menjelaskan masing-masing dari 4 poin tersebut. Yang pertama ada konsekuensi kekayaan atau yang dibuat dalam hal keuntungan bersih atau biaya. Nah, maksudnya adalah suatu keputusan harus menghasilkan manfaat yang berlebih daripada biaya yang berlebih. Yang kedua, hak dan kewajiban. Maksudnya adalah suatu keputusan yang telah diupayakan agar tidak menyimpang dari hak dan kewajiban para stakeholder. Yang ketiga, kesetaraan yang dilibatkan. Maksudnya suatu keputusan harus menghasilkan manfaat dan beban yang adil atau setara. Yang terakhir, motivasi atau kebijakan yang diharapkan. Maksudnya adalah suatu keputusan harus menghasilkan dan menyejahterakan para stakeholder dan pemberi keputusan agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai 3 pendekatan filosofis. Yang pertama ada pendekatan konsekuensialisme, yang kedua pendekatan deontologi, dan yang terakhir adalah pendekatan etika kebajikan. Dan yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pendekatan konsekuensialisme. Pendekatan ini merupakan suatu keputusan etis. Suatu keputusan dianggap etis apabila konsekuensi positifnya lebih besar daripada konsekuensi negatifnya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan deontologi. Maksudnya adalah pendekatan ini berfokus pada kewajiban atau tugas untuk memotivasi keputusan atau tindakan bukan pada konsekuensi akhir. Tindakan yang semacam ini akan meningkatkan kesejahteraan dari yang membuat keputusan dan masyarakatnya. Dan yang terakhir adalah etika kebajikan. Etika kebajikan merupakan suatu karakter yang mendorong untuk berbuat etis dan menjadikannya sebagai manusia yang bermoral. Nah, di sisi lain para ahli filsuf juga menemukan kelemahan dari etika kebajikan ini. Yang pertama adalah interpretasi kebajikan adalah hal yang sensitif terhadap budaya. Yang kedua, sama halnya dengan penafsiran dari apa yang dibenarkan atau yang benar. Kemudian yang terakhir, persepsi seseorang tentang apa yang benar pada tingkat tertentu dipengaruhi oleh ego atau kepentingan pribadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sniff test dan aturan praktis umum tes awal etikalitas sebuah keputusan. Di sini terdapat 4 pertanyaan. Yang pertama, akankah saya merasa nyaman jika tindakan atau keputusan ini muncul di halaman surat kabar nasional pada besok pagi? Yang kedua, apakah saya bangga dengan keputusan ini? Yang ketiga, apakah tindakan atau keputusan ini sesuai dengan misi dan kode etik perusahaan? Dan yang terakhir adalah apakah hal ini terasa benar bagi saya? Contoh kasus yang berhubungan dengan materi sniff test adalah di sini saya menginisialkan Bu Dewi sebagai seorang yang menjalankan bisnis cukup besar, yaitu investasi Lucky Star, di mana Bu Dewi ini yang sekaligus membawa uang para investornya dalam jumlah yang tidak sedikit, di mana Bu Dewi ini menjanjikan untuk mencairkan dana investasi tersebut sebesar 6% pada setiap bulannya, di mana pada awal bulan pertama sampai bulan ke-6 itu berjalan lancar. Akan tetapi pada bulan ke-7 pencarian tersebut mengalami kendala, dan di mana pihak Lucky Star sendiri pada saat dihubungi mempunyai alasan yang berbagai macam. Dan pada saat itu juga para investor tersebut akhirnya melaporkan Bu Dewi kepada pihak yang berwajib agar segera mengembalikan uangnya tadi. Nah, pada saat itu juga Bu Dewi kebingungan karena uang dari para investornya tadi sudah dipakai untuk kepentingan pribadi, dan di sini Bu Dewi kebingungan karena tidak dapat
melunasi hutang-hutangnya tersebut. Nah, di sini Bu Dewi mempunyai dua pilihan. Yang pertama, hutang Bu Dewi akan lunas, tetapi dengan jaminan uang rumahnya Bu Dewi. Yang kedua, Bu Dewi terpaksa dipenjara karena tidak bisa melunasi hutang-hutangnya tadi. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.